kalau mahasiswa dan dosen nanti dia nggak bisa melihat contoh master data ini riskan. Soalnya di data sini isinya yaitu username, nama, nomor HP, email, role, dan jabatan. Jadi ini nggak bisa diakseskan oleh nanti sama yang role-nya ini di bawah admin. Itu nggak bisa, harus admin begitu. Kemudian di bagian habis itu di sini ditambahkan informasi. Fungsinya itu nanti ketika admin atau dekan atau siapapun ingin memberikan pengumuman, nanti itu akan masuk. Contoh judulnya seminar, tanggalnya, ini boleh masukkan foto opsional, bisa enggak. Ketika disimpan, foto pengumumannya. Foto pengumuman. Iya. Admin ya. Iya. Oke. File berarti. Iya, bentuk file. Oke. Nanti itu di sini, di bagian sini, nanti itu semua role akan dapat pengumuman. Tapi untuk saat ini belum difilter berdasarkan siapa yang mau dikirim. Karena ini yang ngirim nanti admin, nanti kan bisa dibagi untuk admin untuk fakultas atau apa, atau untuk dikirim ke semua role, itu bisa nanti. Fungsinya ya ini nanti itu seperti ini. Artinya setiap pengumuman yang dibuat berarti untuk semua yang ada di situ. Semua yang ada di situ dan bisa difilter nanti sama sistem. Artinya yang mahasiswa ataupun dosen pembimbing bisa melihat pengumuman itu setelah login di SSO ini ya? Betul, iya. Tapi nanti beberapa pengumuman itu bisa dilihat nanti di website kampus. Sismik Metro Univ. Oke. Seperti itu. Jadi nanti ini kalau untuk sementara kan ini harus login dulu semua. Oke, enggak. Nanti di sini kelihatan siapa yang buat pengumuman ini. Tanggal berapa, judulnya apa, isinya apa. Seperti itu. Kemudian di bagian role ini tempat login. Ini yang nanti menandakan kalau tadi login cek username di halaman login, sebenarnya itu sudah ketahuan itu role-nya apa sebenarnya. Role-nya itu tempat wifi-nya, di tempat di mana dia login. Sudah dikasih tahu nanti. Ini datanya ini diambil langsung dari sistem, jadi nggak ada perubahan data sama sekali. Kita mengikuti sistem semuanya. Hanya saja masuknya ke sini ya. Iya, masuknya ke sini, betul. Kenapa nggak ditambahkan? Karena di Sismik itu kemarin loginnya pakai username, Bu. Kalau mau berpindah ke SSO, dia nggak boleh pakai username, dia harus pakai email. Oke. Kemudian beberapa fitur di situ ada namanya itu Sisprom, kampus sama Sismik. Tapi ini yang baru dijalankan, baru di-build itu Sisprom. Sisprom itu sistem informasi yang seminar dan ya. Oke. Oh, namanya Sisprom Mas ya. Sistem informasi seminar.
Sistem informasi seminar proposal dan analisa. Oh ya, untuk Sisprom ini dia hanya bisa diakses untuk saat ini itu 3 role, yaitu admin, kemudian mahasiswa dan dosen. Tadi ini saya pakai Pak Haris, jadi dia akademik sarjana, dia nggak bisa akses itu. Kita harus ganti role dulu sebagai admin. Sebenarnya ini nggak boleh ya nanti itu, hanya saja kalau saya nanti bikinkan banyak akun kelamaan nanti, jadi bisa untuk sementara bisa saya akan dulu. Bisa buat sendiri gitu ya. Iya. Jadi ini tampilan Sispromnya. Oke, berarti Sisprom berada di dalam SSO. Iya betul. Oke, dia nggak bisa masuk Sisprom kalau sebelum masuk SSO. Iya. Oke. Nah, ini tampilan awalnya Sisprom. Jadi untuk sementara itu yang bagian munakosa itu masih belum saya buat karena ada beberapa hal yang harus saya sinkronkan dengan Pak Aris juga, terus dengan Prodi juga. Dan kebetulan kemarin untuk pembuatannya sendiri, termasuk dengan kaitannya data apa saja yang di-upload dan sebagainya, itu dibantu sama Pak Alimuddin. Oke. Nah, nanti untuk alurnya sendiri, pertama kan mahasiswa yang bersangkutan itu mendaftar dulu di Sismik untuk judul proposalnya. Oke. Lalu setelah itu dia daftar, nanti ketemu PA-nya siapa dan siapa, judulnya nanti kan ada 2, judul 1 sama judul 2. Nah, setelah itu masuk ke bagian pengajuan judulnya di sini. Ini tampilan versi admin apa versi anu? Ini Mas. Ini versi adminnya Pak, ini Oh, versi- versi utuhnya oke. semua begitu. Hmm. Nanti untuk yang mahasiswa tetap ada pengajuan judul. Oke, oke. Kita coba contohkan, kemarin saya dikasih data sama Pak Ali ini untuk yang sudah mendaftar di Sismik ya. 2001 07. Nah, ini langsung nyambung ke Sismik, tidak ada database tapi langsung nyambung ke Sismik. Ini langsung terbaca dari Oke. sistem seperti ini. Nah, yang berikutnya judul yang diterima itu apa? Karena di sini kan ada pengajuan 2 judul. Oke. Apakah judul yang pertama atau judul yang kedua? Nah, sebagai contoh kita coba judul yang Pertama. dulu misalkan. Judul yang pertama. Nah, keterangannya ini boleh diisi, boleh enggak, tapi ya kita stripkan aja. Oke, iya. Nah, di sini itu saya dapat data itu langsung dari Sismik. Kebetulan data dari Sismik itu belum difilter. Jadi ada dosen yang memang tidak aktif itu masih masuk di Sismiknya. Oke, oke. Ini semua dosen ada di sini. Nah, jadi saya kasih fitur di bagian search ini. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mau mencari dosennya berdasarkan nama atau home base-nya bisa. Misalkan Krisna, langsung ketemu seperti ini. Oke. Atau misalkan kita langsung aja, maksimal kan 2 ya pemimpin ya. Iya, Iya. 2. Maksimalnya 2, minimalnya berarti 1. Kita coba contoh misalkan Prof. Rizal. Hmm. Nah, di sini sudah ada langsung Prof. Rizalnya. Kalau misalkan salah, jadi bisa langsung dihapus. Oke. Di Prof. Rizalnya langsung muncul di bagian tabel di sini. Oke, baik, kita langsung ke Pak Zuhairi aja lah. Oke. Oke, langsung kita simpan data. Servernya udah bisa kayaknya, Mas. Ini saya coba. Ah, ini udah. Kita
kita masuk ke progres bimbingan. Oke. Ini daftar semua mahasiswa yang sudah tadi melakukan pengajuan judul, semua dosen. Di sini sudah ada pertama nama pembimbingnya siapa, pembimbing 1, pembimbing 2, dan statusnya. Nah di sini statusnya sendiri itu ada 3. Ada 4. Pertama aktif, sudah sempro, sudah monakosa, sama lulus. Nah Oke. nanti semua data mahasiswa itu dia akan muncul untuk semua ya, rekapannya itu dia akan muncul di bagian dashboardnya sini. Dia ada di bagian statistik skripsi di sini. Jadi kita filter berdasarkan prodinya apa saja. Ini semua skripsi yang aktif kecuali lulus, karena kalau lulus dia tidak terhitung aktif lagi. Nah kemarin saya dapat masukan juga dari Pak Pepen ya, kata yang baru itu sebaiknya ada grafiknya seperti itu. Nah di sini ada kesimpulannya juga dari prodi mana yang sudah paling banyak ya, yang aktifnya itu berapa, dan yang paling rendah berapa. Jadi kalau misalkan kita mau filter berdasarkan yang aktif sudah sempro, tinggal diklik aja, sudah sempronya ada berapa orang. Nggak bisa dicek langsung namanya siapa? Bisa. Om. Bisa. Tapi tadi kalau mau lihat yang sudah aktif ya, yang sudah lulus bisa di progres bimbingan Pak. Urus bimbingan ya. Iya. Oke. Oke. Nah langkah selanjutnya ketika sudah didaftarkan judulnya, ya kan nanti muncul yang seperti ini Pak, progres bimbingan seperti ini. Kita langsung pilih berdasarkan NPM-nya berapa. Ini langsung diklik aja. Ini contoh dari etik ya, Iya. pendidikan agama. Di sini ada informasi mahasiswanya, fakultasnya apa, prodinya apa, skripsi yang disetujui itu apa. Oke. Tapi nanti ke depan kalau misalkan mau diubah lagi bisa. Ini via edit informasi, bisa langsung dari sini. Dirubah judul dan pembimbingnya. Pembimbingnya bisa Pak, Oke. langsung dari edit informasi. Oh. Ya langsung kita pilih ulang di sini. Oke. Tapi kalau misalkan tidak dipilih ulang ya sudah langsung masuk ke sini aja. Nah ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa status progres itu aktif, sudah sempro, sudah monakosa, atau dia lulus. Nah untuk bimbingan itu kita paperless, tidak pakai kertas lagi, jadi tuliskan langsung di sini bimbingannya apa. Misalkan kita tidak ada ini ya, nggak ada Google Drive yang dicantumkan di sini, misalkan progres, misalkan seperti ini, langsung disimpan catatannya apa.